Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, hari ini bagaimana kabar? Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, pada mata diklat yang kedua setelah PLC, kita akan membahas tentang konsep penelitian tindakan kelas. PTK sering disebut dengan Classroom Action Research, yaitu penelitian tindakan di suatu kelas. Nanti akan saya jelaskan bagaimana unsur-unsur, prinsip-prinsip, karakteristik, tujuan dan manfaat kita menyusun laporan PTK. Tetapi sebelum kita membahas tentang laporan PTK atau penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu, kita lihat latar belakang mengapa PTK ini harus Bapak Ibu buat. Ya. Kalau di peraturan yang dulu, KTI ini hanya wajib disusun oleh guru-guru yang pangkatnya 4A mau ke 4B. Nah, kemudian ada aturan baru tentang jabatan fungsional guru. Nah, ini muncul yang namanya Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Bapak Ibu sekalian, banyak guru-guru kita di dalam menyikapi Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 ini salah mengerti. Jadi menganggap bahwa Permenpan RB ini menjadi momok penghambat bagi karir seorang guru. Padahal jika kita cermati di buku 4 dan buku 5 itu PKB, ada PKB yaitu pengembangan keprofesian guru berkelanjutan. Jadi PKB adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di sini mengharapkan guru bisa lebih profesional. Jika kita cermati di Permenpan nomor 16 tahun 2009, PKB ini sebetulnya membuat peluang guru untuk naik pangkat lebih cepat, begitu. Karena guru di Permendiknas nomor 35 tahun 2010 itu adalah jabatan yang profesional dan diberikan penghargaan, diantaranya naik pangkat dalam jabatan dan golongan dengan kegiatannya diukur dengan pengumpulan angka kredit. Dan Permenpan nomor 16 tahun 2009 ini efektif mulai berlaku tahun 2013. Nah, kemudian guru pada saat naik pangkat, guru mengumpulkan kredit. Ada 4 unsur untuk penilaian angka kredit ini. Yang pertama adalah pendidikan, kemudian pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan penunjang. Nah, PKB itu didapat dari apa saja? PKB itu bisa didapat dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah pengembangan diri, kemudian yang kedua adalah publikasi ilmiah, dan yang ketiga adalah karya inovasi. Pengembangan diri biasanya Bapak Ibu bisa dapat itu dari mengikuti diklat. Nah, kemudian untuk publikasi ilmiah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa menyusun buku, modul, membuat laporan makalah, tinjauan maupun laporan penelitian. Nanti saya akan bahas itu ya.
Kemudian karya inovasi, yaitu karya yang bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Kita lihat di Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009 di buku 4, kapan guru itu mulai membuat publikasi ilmiah. Kalau Bapak Ibu pangkat 3A ke 3B belum wajib membuat publikasi ilmiah. Jadi kewajibannya hanya pengembangan diri. Di situ syaratnya adalah 3. Begitu pangkat 3B ke 3C, maka mempunyai kewajiban mengumpulkan angka kredit minimal dari pengembangan diri 3 dan publikasi ilmiah dan karya inovasi 4 dan 7. Yang berpangkat 3C ke 3D itu mempunyai kewajiban angka kredit minimal yang dikumpulkan pada pengembangan diri itu 3 dan publikasi ilmiah serta karya inovasi 6. Kemudian jika Bapak Ibu mempunyai pangkat 3D mau naik ke pangkat ke 4A, Bapak Ibu mempunyai persyaratan minimal pengembangan diri 4 dan publikasi ilmiah karya inovasinya adalah 8 dan seterusnya. Jika Bapak Ibu ingin membuat KTI, maka ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, baca dan ikuti pedomannya. Pahami definisinya, kerangka isinya, serta bukti-bukti fisik yang dibutuhkan. Kemudian pahami cara kerja KTI itu, bagaimana KTI itu dinilai. Jadi ada 3 unsur tadi jika Bapak ingin membuat KTI, yaitu baca dan ikuti pedomannya. Yang kedua, pahami definisi, kerangka isi dan bukti fisik yang dibutuhkan. Kemudian pahami cara pembuatan KTI itu saat akan dinilai. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam publikasi ilmiah bagi guru tadi. Jadi ada 10 di dalam buku 4 itu. Yaitu yang pertama adalah presentasi di forum ilmiah. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan membuat seminar, Bapak Ibu membuat prasaran atau makalah, maka itu bisa dinilai jadi angka kredit. Yang kedua, hasil penelitian. Nah, ini hasil penelitian. Ini bisa macam-macam penelitian, itu bisa penelitian kuantitatif, kualitatif maupun PPK. Kemudian bisa membuat makalah tinjauan dari ulasan tentang buku-buku. Kemudian ada lagi tulisan ilmiah populer. Ada juga artikel ilmiah. Dan Bapak Ibu juga bisa membuat buku pelajaran. Bapak bisa membuat modul atau diktat. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat buku dalam bidang pendidikan. Dan Bapak Ibu bisa juga membuat karya terjemahan. Dan ada lagi buku pedoman guru. Yang ini mana yang Bapak Ibu kuasai. Tetapi yang paling mungkin Bapak Ibu untuk bisa Bapak Ibu buat yaitu PTK. Jadi PTK itu adalah penelitian tindakan kelas. Mengapa KTI berupa PTK ini disarankan? Karena memang merupakan laporan kegiatan nyata dari Bapak Ibu selama mengajar di kelas. Kemudian PTK ini sesuai dengan pengembangan profesi guru. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu membuat PTK itu berapa sih angka kreditnya? Nah, kalau dalam bentuk laporan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan mendapatkan 4 angka kredit untuk laporan PTK.
Tapi kalau Bapak Ibu kemudian hasil laporan itu dibuatkan dalam bentuk artikel ke jurnal akreditasi nasional, bisa dalam diberikan angka klik 3. Kalau di jurnal nasional dapat angka klik 2. Tetapi kalau Bapak Ibu masukkan di kabupaten, angkanya 1. Nah, ciri khusus PTK, ya. Apa itu ciri khusus PTK? Ciri khusus PTK yaitu adanya tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan. Jadi PTK ada T-nya itu adalah action atau tindakan. Jadi ada sesuatu yang Bapak Ibu ingin lakukan untuk perbaikan di kelas. Yang kedua, tindakan itu dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi semacam kegiatan reflektif guru untuk memperbaiki kelasnya. Dan yang terpenting adalah ciri khusus adalah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Nah, dalam konsep kelas di sini, Bapak Ibu sekalian, jangan diartikan sebagai kelas dalam ruangan saja. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan PTK ini di laboratorium, di bengkel, atau di kebun. Yang penting di situ masih ada kaitan membelajar antara siswa dan guru. Dan sekarang ini lagi masa pandemi COVID-19. Nah, itu juga kita ada namanya kelas maya. Ini peluang bagi kita untuk membuat PTK ke depan seperti apa, atau mengalami masalah apa. Ini bisa kita angkat. Kemudian PTK ini selain tadi kegiatan reflektif guru, nah ciri khas dari PTK ini adalah kegiatan yang bersiklus, bersiklus. Nah, artinya dimulai dari pengamatan awal, penelitian, kemudian dibuat suatu perencanaan, kemudian melakukan tindakan, observasi, kemudian refleksi. Nah, hasil refleksi itu kemudian untuk membuat perbaikan perencanaan berikutnya, tindakan berikutnya lagi, dan begitu terus sampai kepuasan seorang peneliti itu tercapai. Itu ciri khasnya. Dan PTK ini merupakan kegiatan yang kolaboratif. Artinya Bapak Ibu perlu mencari seorang teman guru yang mungkin serumpun untuk membantu Bapak Ibu sekalian mengevaluasi, memberikan masukan pada saat Bapak Ibu melaksanakan tindakan. Tindakan itu macam-macam Bapak Ibu sekalian. Jadi biasanya kalau sesuai dengan kurikulum 2016, kurikulum 2013 di Permendikbud nomor 22 tahun 2016, di standar proses, di sana disarankan beberapa model yang bisa Bapak terapkan, yaitu discovery inquiry learning, problem based learning, dan project based learning. Ini salah satu tindakan. Adapun untuk mendukung implementasi penerapan model-model ini, Bapak bisa padukan dengan teknik-teknik atau metode-metode, bahkan media yang Bapak Ibu gunakan untuk memecahkan masalah di kelas Bapak Ibu sekalian. Lingkup PTK itu ada dua variabel di situ, bahkan 3. Yang pertama, kita harus tahu siapa yang ingin dikenakan tindakan itu, ya. Siapa yang ingin ditingkatkan mutunya. Nah, tentunya di sini kita berbicara tentang subjek penelitian. Subjek penelitian itu khusus hanya kasus di suatu kelas, tidak bisa di 2 kelas atau 3 kelas digeneralisasi. Jadi hanya khusus di satu kelas itu. Kemudian apa yang mau diangkat menjadi permasalahan, apa yang akan ditingkatkan. Tentunya Bapak Ibu mempunyai banyak masalah di dalam kelas. Misalkan Bapak Ibu setelah diidentifikasi anak siswa saya kok banyak yang ngantuk,
kalau mengerjakan tugas-tugas tidak selesai, kemudian mereka kurang konsentrasi, kemudian kurang berminat belajar. Nah, ini kan suatu masalah. Bapak Ibu pilih di antara sekian banyak masalah itu, mana masalah yang harus segera diatasi. Nah, ini penting di dalam PTK adalah menemukan masalah yang akan segera harus diatasi. Ya, ini tadi jadi di dalam PTK itu ada apa yang akan ditingkatkan dan tindakan apa yang akan dilakukan oleh seorang guru untuk mengatasi masalah-masalah di dalam kelas. Jadi kalau berbicara masalah tindakan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru, di sini Bapak dan Ibu sekalian berperan seperti seorang dokter begitu. Jadi begitu ada pasien, mereka mengalami keluhan-keluhan, didiagnosis penyakitnya apa, Bapak memberikan obat sebagai resep untuk penyakitnya itu. Nah, kalau guru obatnya itu ya model-model itu sesuai dengan Permen Dikbud nomor 22 tahun 2016 tadi, disarankan menggunakan model-model pembelajaran. Nah, ini saya harapkan Bapak sekalian juga demikian, nanti fokus aja di itu, kemudian Bapak Ibu bisa mengembangkan model-model itu di RPP Bapak sekalian, kemudian Bapak Ibu akan meneliti. Tapi pada umumnya yang akan ditingkatkan dalam PTK itu hanya dua unsur, yaitu satu, aktivitas belajar, dan yang kedua adalah hasil belajar. Nah, minimal dua ini yang Bapak Ibu harus tingkatkan di dalam satu kelas. Lantas ada beberapa guru yang bertanya kepada saya, Pak, jika kelas saya ketuntasan belajarnya sudah memenuhi 85% misalkan, apakah saya bisa membuat suatu tindakan kelas? Jawabannya adalah bisa. Jadi nanti di judul itu pengoptimalan. Jadi judul itu adalah mengoptimalkan pembelajaran yang sudah tuntas tadi. Jadi memang pada umumnya PTK ini dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan masalah-masalah yang di kelas. Tapi bukan berarti kalau kelas sudah bagus tidak bisa ditingkatkan lagi, harus bisa ditingkatkan menjadi lebih maksimal lagi. Beberapa contoh PTK yang saya sebut tadi sesuai Permendikbud nomor 22 tadi, misalkan contohnya ini, penerapan discovery learning berbantuan peta konsep untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan sikap kritis pada materi tentang lingkungan, misalkan ekosistem, atau mungkin materi tentang mengatasi limbah atau pencemaran. Nah, itu di kelas berapa? Di kelas 7A, 7B gitu. Di MTS negeri mana, Bapak Ibu? Dan yang kemudian tahun pelajaran 2019-2020. Nah, begitu Bapak sekalian. Atau Bapak bisa juga menggunakan model yang lain, misalkan penerapan problem based learning berbantuan poster untuk meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar pada materi listrik statis misalkan, atau mungkin pada materi pencemaran lingkungan misalkan. Di kelas 8A, 8B, 8C di Madrasah Sanawiyah Negeri Buleleng misalkan, tahun pelajaran 2019-2020. Atau mungkin Bapak melihat bahwa ada materi-materi tertentu yang sulit mereka itu menangkap, maka Bapak akan kalau gitu saya coba menggunakan
model pembelajaran project based learning. Nah, begitu. Bisa Bapak sekalian. Tinggal Bapak buat judul penerapan project based learning berbantuan LKS misalkan begitu untuk meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar pada materi A, materi B, materi C, siswa kelas berapa di madrasah aliyah mana, tahun pelajaran berapa. Nah itu. Jadi pada saat Bapak membuat judul itu bisa kita lihat di situ unsur-unsurnya. Siapa yang akan dikenai tindakan? Berarti sini ada kita bicara subjek siswanya di kelas tertentu. Kemudian apa tujuan tindakannya tadi? Berarti tujuan di sini kita melihat variabel hasil. Nah, itu variabel tarikatnya di situ, yaitu misalkan aktivitas belajar, hasil belajar, motivasi, minat, dan seterusnya. Kemudian apa tindakannya? Jadi kalau kita berbicara apa tindakannya atau terkait apa yang Bapak Ibu akan lakukan kepada siswa tadi, maka ini berbicara variabel tindakannya, yaitu sebagai obatnya. Yang saya katakan tadi, kita nggak usah lepas dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu sudah disuruh kita membuat menerapkan model-model pembelajaran tadi yang inovatif tadi. Dan nanti Bapak Ibu bisa latihan sendiri membuat rancangan judul supaya Bapak Ibu sekalian dari sekarang Bapak Ibu sudah mempunyai gambaran tentang proposal, karena setelah ini Bapak Ibu akan membuat proposal. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian di situ saya minta tolong sebelum Bapak Ibu setelah Bapak Ibu itu membuat judul, maka Bapak Ibu saya minta untuk menuliskan 5 alasan mengapa Bapak Ibu mempermasalahkan hal tersebut. Jadi pada di judul itu pasti ada masalah. Nah, tuliskan 5 alasan mengapa Bapak dan Ibu sekalian mempermasalahkan hal tersebut. Itu yang pertama. Bapak Ibu isi nanti di formatnya dulu yang akan saya bagi. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 data atau bukti atau laporan yang dapat dipakai untuk memperkuat alasan tersebut. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai bukti, misalkan tentang nilai rata-rata harian, kemudian ketuntasan harian. Mungkin Bapak bisa tanya kepada guru-guru yang lain, apakah di kelas ini memang kemampuan siswanya atau indeks siswanya demikian. Jadi Bapak bisa mencari dari data sekunder maupun data primer. Nah, ini yang saya harapkan Bapak mempunyai 3 alasan ini supaya kuat, tidak mengada-ngada begitu. Kemudian tuliskan tujuan dari kegiatan PTK yang akan Anda lakukan. Nah, di sini Bapak tuliskan itu. Biasanya tidak lepas dari nanti rumusan masalah nanti. Kalau Bapak di bab 1, tujuan itu akan menjawab rumusan masalah. Kemudian tuliskan manfaat dari PTK itu. Ya, apa manfaatnya? Biasanya manfaat bagi siswa itu pasti ya. Kemudian bagi guru dan bagi kepala sekolah, ini mewakili sekolah. Bisa kita nanti di manfaat itu kepada orang-orang yang merasakan. Jangan malah membuat manfaat untuk sekolah. Sekolah kan nggak bisa merasakan manfaat dari laporan penelitian yang kita buat. Jadi di situ diwakili oleh kepala sekolah. Oke, kita bahas selanjutnya tentang tujuan dan manfaat PTK. Pertama, tujuan. Apa sih tujuan daripada kita membuat PTK? Yang pertama, pasti perbaikan peningkatan praktek pembelajaran. Jadi kualitas pembelajaran yang ada di kelas itu meningkat dengan adanya kegiatan PTK itu. Kemudian
membantu guru dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran melalui PTK. Bapak dan Ibu sekalian bisa menganalisis masalah, membuat rumusan masalah, menyusun tujuan, akhirnya pada kesimpulan Bapak Ibu bisa memecahkan masalah yang ada di kelas Bapak sekalian. Kemudian meningkatkan sikap profesionalisme guru. Jadi ciri-ciri atau tanda-tanda dari guru profesional adalah: 1. Minimal bisa membuat karya tulis ilmiah. Kemudian yang berikutnya, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah. Maka demikian, karena PTK sebelum dipublikasikan belum bisa dinilai menjadi angka kredit. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah laporan selesai, Bapak Ibu akan menyeminarkan laporan PTK ini supaya bisa disahkan atau diberikan angka kredit 4 tadi. Itu adalah tujuan daripada PTK. Berikutnya, apa manfaat PTK? Nah, tentunya karena PTK ini adalah penelitian bersifat praktis, maka manfaatnya pun juga demikian. 1. Tumbuhnya inovasi pembelajaran. Dengan adanya PTK, Bapak Ibu kemudian berpikir untuk membuat formula-formula bagaimana mengatasi pembelajaran. Jadi tumbuh motivasi dan inovasi Bapak sekalian untuk memperbaiki kelas tadi. Muncul menggunakan penerapan model discovery, model project based learning, model problem based learning, bahkan dikombinasi dengan teknik-teknik. Maka saya minta nanti Bapak sekalian juga demikian. Jangan hanya bisa membuat judul dengan penerapan model, karena penerapan model ini belum cukup. Harus ada berbantuan, apakah berbantuan LKS, berbantuan mind mapping, atau media-media yang lain. Jadi Bapak sekalian coba dikombin, divariasikan antara model dengan teknik dan mungkin media supaya lebih efektif di dalam pemecahan masalah atau kesimpulannya menjadi lebih tepat. Kemudian yang manfaatnya kedua adalah memberdayakan guru. Guru diberdayakan untuk mengambil berbagai prakarsa sendiri, inisiatif, sehingga seorang guru menjadi lebih profesional dan mandiri. Jadi kegiatan perbaikan ini memang muncul dari guru karena merasakan ada masalah dalam kelasnya. Kemudian ya pasti Bapak sekalian meningkatkan profesionalisme guru, begitu. Itu adalah tujuan manfaat. Nah, dari pengantar saya tadi berarti Bapak sudah bisa mendefinisikan tentang PTK itu apa. Jadi PTK adalah publikasi ilmiah, ya, hasil penelitian dalam kegiatan pengembangan profesi guru. Nah, PTK adalah penelitian tindakan untuk memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelas atau di proses belajar mengajar. Nah, PTK ini ada tindakan yang nyata dan diyakini oleh guru bahwa tindakan ini akan memperbaiki atau mengatasi masalah-masalah yang ada di kelas itu. Tujuan PTK adalah memecahkan permasalahan nyata di kelas, memperbaiki mutu pembelajaran, dan sekaligus mencari jawaban yang ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan dengan tindakan yang dilakukan itu. Nanti Bapak sekalian bisa mencari referensi sendiri di internet, di buku-buku, sumber-sumber lain. PTK, definisi PTK menurut ahli-ahli ya. Kemudian atau ahli di dalam negeri maupun di luar negeri, silakan Bapak sekalian nanti cari sendiri. Nah, syarat PTK itu apa saja Bapak sekalian? PTK itu mempunyai syarat yang pertama, yaitu harus ada kegiatan dalam pengembangan profesi guru. Jadi kegiatannya itu tadi penerapan model-model dan seterusnya tadi. Kalau membuat resume, membuat LKS, itu nggak bisa dikatakan itu sebagai
kegiatan publikasi ilmiah ya. Jadi ya tadi yang ada di buku 4 tadi itu kan yang membuat modul, membuat makalah, membuat apa itu buku pedoman guru, makalah tinjauan, dan itu yang bisa syarat-syarat di situ. Jadi ada kegiatan ilmiah, ada rumusan masalah, kemudian analisis, ada pengumpulan informasi, pengumpulan data dan seterusnya. Itu yang tahap pertama. Syarat yang berikutnya adalah untuk meningkatkan kualitas siswa atau mutu siswa. Jadi kegiatan-kegiatan yang di luar siswa, Bapak Ibu tidak bisa melakukan PTK. Ya. Kemudian dilakukan oleh guru yang bersangkutan atau sendiri, bahkan bisa bersama-sama. Saya sarankan tetap kolaborasi. Ya. Nah, kemudian ciri khusus PTK sudah saya sampaikan, yaitu ciri khusus PTK adalah ada tindakan nyata. Yang kedua adalah tindakan itu dilakukan melalui kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Kemudian guru memecahkan permasalahan-permasalahan yang praktis, yang spesifik di dalam kelas itu. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan apa itu ciri-ciri PTK pada umumnya. Yang pertama, ciri PTK adalah merupakan kegiatan nyata untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Itu sebagai ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua merupakan tindakan oleh guru kepada siswa. Ciri yang ketiga adalah tindakan harus berbeda dengan kegiatan biasanya. Yang dimaksud berbeda, misalkan Bapak Ibu mengajar hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok begitu. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian mengajar menggunakan sintak-sintak di model itu. Jadi Bapak Ibu sekalian menerapkan model itu ke dalam pembelajaran. Pada saat sintak pertama, sintak kedua, sintak ketiga itu bagaimana aktivitas siswa tadi ya. Kemudian terjadi siklus yang berkelanjutan, itu dari mulai perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, diperbaiki, masuk ke perencanaan lagi dan seterusnya, sampai pada batas di mana Bapak mempunyai indikator keberhasilan daripada PTK itu. Disitulah data berat jenuh, ada saturasi, Bapak bisa hentikan siklus penelitian ini. Kemudian ada pedoman yang jelas secara tertulis bagi siswa untuk mengikuti tahap-tahapnya. Jadi Bapak Ibu harus membuat itu yang namanya LKS itu untuk anak kerjakan. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi alasan penolakan daripada PTK itu adalah tidak ada pedoman yang jelas, sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengambil data kegiatan siswa tadi. Nah, ini akhirnya di lampiran tidak disertakan. Kemudian yang keenam yaitu ada unjuk kerja siswa. Sebagai sekarang tadi berkaitan dengan tindakan tadi kan untuk siswa. Nah, dulu. Maka pada PTK ini harus ada bukti unjuk kerja siswa itu di dalam suatu proses pembelajaran. Maka itu Bapak Ibu juga mempunyai pedoman untuk mengambil data, biasanya menggunakan pedoman observasi, ya, angket, wawancara, dan lain tentang aktivitas tadi. Kemudian yang ciri yang berikutnya yang ketujuh adalah ada penelusuran terhadap proses dengan pedoman pengamatan. Berkaitan tadi yang keenam ada pedoman itu, pedoman pengamatan, pedoman observasi. Yang kedelapan adalah ada evaluasi terhadap hasil yang akan diukur. Jadi ada tes yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tadi, karena yang kita ukur adalah hasil belajar, Bapak sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu akan menyusun
tentang istilahnya ketuntasan belajar berapa persen. Biasanya di dalam satu siklus kan 2 kali pertemuan minimal. Bisa juga kadang-kadang di suatu siklus ada 3 kali pertemuan. Nah, di akhir pertemuan siklus yang pertama nanti Bapak harus membuat yang namanya tes hasil belajar untuk mengukur seberapa besar keberhasilan daripada model yang kita terapkan. Kemudian yang ke-9, aktivitas yang ke-9 adalah keberhasilan tindakan ini dilakukan dalam bentuk refleksi dengan melibatkan siswa yang dikenai tindakan. Artinya Bapak sekalian nanti setelah mengambil informasi dalam bentuk angket atau wawancara, Bapak Ibu akan deskripsikan itu di bab 4. Bapak Ibu akan analisis dan Bapak Ibu akan deskripsikan secara kualitatif. Nah, makanya dari itu PTK itu termasuk penelitian kualitatif Bapak sekalian. Kalian akan mendeskripsikan apa yang sudah dilakukan oleh guru, sehingga penelitian PTK ini menjadi penelitian reflektif ya. Kemudian ciri khas yang ke-10 yaitu hasil refleksi harus terlihat dalam perencanaan siklus yang selanjutnya. Artinya Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian membuat catatan refleksi di siklus pertama, maka catatan itu harus ada perbaikannya di siklus yang berikutnya, siklus kedua. Jadi ada kesinambungan antara siklus yang pertama dan siklus yang kedua. Jadi saya sarankan Bapak sekalian, PTKI nanti Bapak harus berkolaborasi. Jadi harus ada teman guru atau praktisi pendidikan yang Bapak ikutkan untuk membantu menyusun instrumen dan menganalisis secara bersama-sama. Dan demikian Bapak Ibu hasilnya lebih objektif, lebih valid begitu. Karena kalau di dalam prinsip triangulasi itu ada 3, yaitu person, place, dan dokumen. Person, Bapak Ibu harus mempunyai data dari person, dari siswa, apakah itu wawancara atau angket. Kemudian dari dokumen, Bapak Ibu sekalian harus bisa mengambil data dari dokumen, yaitu diantaranya adalah tes, itu adalah dokumen. Place itu selama proses pembelajaran bahwa bisa mengambil foto-foto kegiatan, ya. Kemudian apalagi ya, hasil pengamatan. Nah, ini menjadi alat ukur yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi triangulasi itu ada 3, place, person, dan dokumen begitu. Kemudian Bapak sekalian, bagaimana prosedur daripada PTK itu sendiri? Biasanya PTK itu dilakukan dengan penelitian pratindakan. Jadi Bapak akan mengamati dulu, mengumpulkan data-data, menyiapkan data tentang sebelum tindakan. Bisa melihat data-data sekunder dari nilai-nilai sebelumnya, atau Bapak bisa bertanya dengan guru-guru yang mengajar di kelas itu begitu. Kemudian setelah pratindakan ini selesai, Bapak akan merencanakan itu kegiatan pertama dari PTK, yaitu membuat perencanaan membuat perencanaan tindakan 1 di siklus 1. Kemudian kemudian melaksanakan tindakan 1 siklus 1. Kemudian Bapak mengadakan pengamatan, karena biasanya tindakan sama pengamatan bersama-sama begitu. Kemudian Bapak Ibu akan refleksi. Nah, hasil pertemuan pertama ini Bapak Ibu akan lanjutkan, setelah refleksi dilanjutkan di pertemuan berikutnya begitu. Jadi akhirnya Bapak membuat perencanaan kedua, tindakan kedua, observasi kedua, refleksi kedua. Jadi Bapak sekalian bersiklis begitu. Nah, untuk itu maka Bapak sekalian, pada saat Bapak membuat RPP, jangan RPP itu dibuat dalam satu pertemuan. Untuk itu pilihlah materi-materi pokok bahasan yang minimal bisa 3 kali pertemuan begitu. Jadi RPP itu dibuat untuk 3 kali pertemuan berdasarkan karakteristik materi dan model yang akan kita terapkan. Jadi selama ini kan kita kadang-kadang
menerapkan model kalau pengajaran biasa RPP itu kan satu model satu pertemuan. Ya mungkin bisa kalau untuk discovery, tetapi discovery untuk PPK ini pun juga dirancang minimal 2. Untuk penerapan discovery 1 kali siklus minimal 2. Untuk problem learning dan project biasanya 1 siklus 3 kali pertemuan untuk membahas materi pokok. Begitulah Bapak sekalian, sampai pada Bapak Ibu mempunyai titik jenuh atau tercapai apa yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu mempunyai indikator kinerja penelitian atau indikator keberhasilan dari suatu penelitian itu. Dan itu Bapak Ibu sudah selesai, tinggal menyusun lagi, menata kembali, merapikan laporan itu untuk dibuat laporan jadi. Yuk, kalau gitu Bapak Ibu di pertemuan ini nanti sudah ada tugas Bapak sekalian. Bapak Ibu minimal bisa membuat judul, ya. Bapak Ibu juga akan kami berikan template nanti, template tentang PTK dalam bentuk Word, Bapak Ibu sekalian, yang sudah saya share di dalam forum diskusi di sistem BJJ ini. Bapak Ibu bisa buka, Bapak Ibu bisa pelajari dari sekarang. Mengapa demikian? Kenapa kita harus dari sekarang? Karena kita hanya punya waktu 1 minggu untuk menyusun proposal. Berikutnya pada tanggal 20, kalau nggak salah 21 begitu, Bapak Ibu sudah mulai action di situ. Jadi setelah proposal itu selesai, Bapak Ibu sudah mengadakan siklus pertama harus sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi menyusun proposal itu bukan hanya sekedar bab 1, bab 2, bab 3, tetapi juga Bapak Ibu harus menyiapkan laporan lampiran-lampirannya. Jadi laporan-lampiran itu Bapak Ibu sekarang harus buat sebelum Bapak Ibu melakukan action. Untuk itu Bapak Ibu saya minta tolong nanti pada saat membuat judul sudah tergambar, karena Bapak Ibu saya yakin sudah punya RPP-nya. Mungkin Bapak Ibu tinggal membuat jadwal kegiatan dan mungkin lampiran-lampiran yang memang Bapak Ibu butuhkan. Ini akan saya bantu di dalam menyusun laporan proposal pra PPK begitu. Ada format latihan kerja yang memandu Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian tidak usah khawatir tidak bisa membuat PTK. Yang terpenting yang saya inginkan adalah Bapak dan Ibu sekalian itu mempunyai komitmen, mempunyai tanggung jawab, mempunyai rasa kesungguhan untuk bisa. Karena ini membutuhkan komitmen, membutuhkan kerja keras, gitu ya. Kita tidak lagi hanya sekedar kumpul-kumpul tugas begitu saja. Nanti kalau Bapak Ibu melakukan seperti ini ya, Bapak akan gagal. Tapi saya minta Bapak asal Bapak Ibu ada kemauan, kerja keras, bisa. Karena saya sudah menyiapkan template untuk dikerjakan lebih mudah proposal maupun laporan itu. Yakinlah. Itulah Bapak Ibu sekalian penyampaian saya, dan pada hari berikutnya besok kita akan sudah membahas tentang apa itu proposal. Jadi kita akan membahas bab 1 tentang latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian manfaat dan tujuan, atau tujuan dan manfaat dulu. Itu bab 1. Kemudian di bab 2 ada kajian pustaka dan tentang teori dan seterusnya. Di bab 3 tentang metode penelitiannya. Jadi siapkan dari sekarang Ibu sekalian. Semoga nanti Bapak Ibu sekalian bisa berjalan mulus kegiatan kita, ya, sehingga kita bisa selesai sukses bersama-sama. Itu saya tadi katakan kunci sukses kita yaitu pada komitmen kita. Bagaimana kita disiplin dan kita mempunyai kemauan untuk bisa. Itu dan saya minta Bapak sekalian tetap menjaga kesehatan, berdoa semoga kita selalu diberi kekuatan sama Allah, kita diberikan kesehatan sehingga pada sampai hari terakhir kita bisa berhasil bersama-sama menyusun PTK sebagai wujud dari profesionalisme kita. Sekali lagi, semangat dalam belajar dan bekerja. Salam DJJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.